Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi handphone Sultan dengan spek dewa terbaru tahun 2021 ini. Dari mulai prosesor, kamera hingga fitur-fitur lain, semua serba paling nomor satu di dunia untuk sekarang ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak video ini sampai habis ya. 6 handphone Sultan spek dewa terbaru tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang keenam, OnePlus 8T. Handphone ini memang tidak masuk secara resmi ke Indonesia, tapi masih relatif gampang dicari di marketplace lokal, dan IMEI-nya juga aman karena dikenakan pajak. OnePlus 8T ini punya bodi mewah walaupun desainnya masih biasa aja. Tapi kalau untuk spek jangan ditanya, displaynya aja udah menggunakan Fluid AMOLED ukuran 6,55 inci Full HD+, dengan berbagai fitur seperti refresh rate 120Hz, always on display, dan proteksi Gorilla Glass 5. Pada prosesornya ada chipset ganas Snapdragon 865 fabrikasi 7 nanometer plus, didukung RAM Super 12GB per 256GB. Main game rata kanan mungkin jadi hal biasa ya buat handphone ini. Terus pada kamera utama ada setup quad cam kombinasi 48MP plus 16MP plus 5MP dan plus 2MP berbentuk kotak dengan hasil kamera yang super jernih dan detail. Sedangkan pada kamera depan ada 16MP wide yang sudah support AES. Handphone ini juga punya segudang fitur lain seperti suara speakernya yang sudah stereo, NFC, fingerprint yang sudah under display, dan terakhir ada baterai kapasitas 4500 mAh yang didukung fast charging super cepat 65 watt. Yang kelima, Oppo Reno 5 Pro. Walaupun Oppo Reno 5 sudah resmi diluncurkan di Indonesia, namun handphone ini tetap layak ditunggu karena membawa spek flagship. Layarnya menggunakan panel Super AMOLED dengan tepian melengkung, ukuran 6,55 inci Full HD+, dan tentu saja sudah dengan refresh rate 90Hz. Pada prosesornya ada chipset kelas atas terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 1000 Plus dengan fabrikasi 7 nanometer yang diklaim seimbang dengan Snapdragon seri tertinggi, serta ada juga dukungan RAM 12GB per 128GB. Pada sektor kamera ada quad cam kombinasi 64MP plus 8 plus 2 dan plus 2MP dengan segudang fitur yang biasa disematkan pada handphone Oppo seri Reno. Sedangkan di bagian depan ada kamera tompel yang berisikan kamera 32MP dan sudah dilengkapi juga oleh AES. Fitur-fitur lain juga sudah pasti lengkap pada handphone ini, seperti hadirnya NFC, kemudian USB Type-C versi 3.1, fingerprintnya yang sudah under display, dan terakhir ada baterai 4350 mAh yang mungkin terasa kecil ya buat sekarang ini, tapi kelebihannya adalah dukungan fast charging 65 watt yang bisa isi baterai sampai penuh dalam waktu yang sangat singkat. Yang keempat, Huawei Mate 40 Pro. Handphone flagship dari Huawei hampir saja menjadi nomor satu di dunia kalau tidak ada blokir dagang dari Amerika. Padahal spek dan fitur dari handphone Huawei tidak kalah bagus dari handphone flagship lainnya. Untuk Huawei Mate 40 Pro ini punya display ukuran 6,76 inci dengan panel OLED, refresh rate 90Hz, dan resolusi layarnya yang sudah QHD. Kemudian prosesornya juga menggunakan chipset tertinggi dari Kirin, yaitu Kirin 9000 5G dengan fabrikasi 5 nanometer. Jadi nggak heran kalau main game pun otomatis rata kanan pada handphone ini. Kemudian ada juga dukungan RAM 8GB per 512GB.
Di sektor kamera juga nggak nanggung, ada triple cam 50 megapiksel plus 12 megapiksel dan plus 20 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS optical zoom dan ada juga ultra wide 18 mm. Dan kameranya ini juga hasil kerjasama dengan raja optik dunia yaitu Leica. Sementara pada kamera depannya ada dual cam 13 megapiksel plus TOF 3D yang bisa hasilkan video sampai resolusi 4K. Untuk fitur-fitur lain juga sangat lengkap, seperti stereo speaker, NFC, USB Type-C versi 3.1, fingerprint under display, dan baterai kapasitas 4400 mAh, namun sudah mendukung pengisian cepat sebesar 66 watt. Yang ketiga, Xiaomi Mi 11. Handphone flagship dari Xiaomi hadir lagi, dan seperti biasa, handphone ini juga menghadirkan fitur dan spek yang tertinggi di kelasnya. Tapi kelebihannya adalah harganya yang tergolong lebih murah daripada flagship lainnya. Untuk display ada layar ukuran 6,81 inci QHD dengan panel AMOLED yang mendukung 1 miliar warna. Ditambah lagi dengan refresh rate 120 Hz dan proteksi Gorilla Glass Victus. Pada prosesornya, pastinya ada chipset tertinggi saat ini, yaitu Snapdragon 888 dengan dukungan RAM tertingginya 12GB per 512GB, serta berbagai fitur dan teknologi yang mendukung kelancaran dalam bermain game. Di sektor kamera yang merupakan salah satu kelebihan dari handphone ini ada triple cam 108 megapiksel plus 13 dan plus 5 megapiksel pada kamera utama dengan desain seperti mata panda yang juga didukung berbagai macam fitur fotografi. Sedangkan pada bagian depannya ada kamera 20 megapiksel dengan bentuk pansel kamera. Untuk lainnya juga sangat lengkap seperti stereo speaker yang lagi tren sekarang ini. Terus ada juga infrared khas handphone Xiaomi. Kemudian ada NFC, ada lagi fingerprint under display. Dan terakhir baterai kapasitas 4600 mAh dengan fast charging 55 watt yang bisa isi baterai sampai penuh dalam waktu 45 menit saja. Yang kedua, iPhone 12 Pro. Siapa yang nggak pengen iPhone? Apalagi flagship terbarunya ini, iPhone 12 Pro, yang sekarang udah dijual secara resmi di Indonesia. Secara desain handphone ini ada perbedaan sedikit, yang sekarang menggunakan frame rata seperti pada iPhone 4 terdahulu. Sedangkan layarnya berukuran 6,1 inci Super Retina XDR, bertipe OLED, namun belum ada refresh rate. Prosesornya juga menggunakan chipset terbaru dari Apple, yaitu A14 Bionic, didukung RAM 6GB dan storage sampai dengan 512GB. Main game pastinya lancar jaya ya, karena memang dari dulu sistem operasi iOS terkenal sangat ringan dan halus. Pada kameranya ada quad cam kombinasi 12 megapiksel plus 12 megapiksel dan plus 12 megapiksel dengan satu TOF 3D dengan berbagai fitur seperti OIS, telefoto, ultrawide dan optical zoom. Sedangkan pada kamera depannya ada kamera 12 megapiksel dan satu SL 3D untuk sensor biometrik dan juga dukungan video kualitas 4K. iPhone 12 Pro ini juga sudah dilengkapi stereo speaker, NFC untuk pembayaran, dan Lightning port 2.0. Terakhir ada baterai ukuran 2815 mAh dengan fast charging 20 watt yang bisa isi baterai 50% dalam waktu 30 menit saja. Yang pertama, Samsung Galaxy S21. Dan yang pertama ini ada flagship nomor 1 di dunia, yaitu keluarga Galaxy S Series. Handphone ini juga sudah membuka keran pre-ordernya untuk di Indonesia. Dan seperti biasa, handphone ini juga membawa spek dan fitur-fitur terbaru dari Samsung. Untuk Galaxy S21 ini, layarnya berukuran 6,2 inci Dynamic AMOLED 2X Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz, proteksi Gorilla Glass Victus, dan tahan air IP68.
Untuk prosesor seperti biasa ada dua chipset yang dipakai pada flagship ini, yaitu Exynos 2100 dan Snapdragon 888 dibantu RAM kelas Dewa 8GB per 256GB. Jadi main game settingan rata kanan adalah kewajiban pada handphone ini. Di sektor kamera ada fitur yang sangat lengkap. Ada triple cam 12MP plus 64MP dan plus 12MP dengan kemampuan 8K video, super steady, hybrid zoom, dan lain-lain. Sedangkan pada kamera depan ada kamera 10MP dengan bentuk patchhole kamera yang mampu mengambil video 4K. Untuk fitur lain juga semua tersedia, mulai dari stereo speaker yang ditune oleh AKG, NFC, USB Type-C versi 3.2, fingerprint under display dengan sistem ultrasonic, Samsung DeX, dan baterai kapasitas 4000 mAh yang mendukung sistem pengisian cepat sebesar 25 Watt, yang juga bisa berfungsi sebagai reverse charging sebesar 4,5 Watt. Oke semua, itu dia tadi 5 handphone Sultan spek dewa terbaru di tahun 2021 ini versi ponsel heboh. Dan tentu saja punya handphone dengan spek tertinggi di muka bumi ini pastinya bakal nggak punya masalah buat ngapain aja. Kalau tertarik mau beli, jangan lupa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.